Ada 2 audiens yang diperkenankan untuk bertanya, silahkan 2 audiens dan nanti akan singkat saja untuk menjawab, silahkan. Ya. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Syarif, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Bung Anies, seperti kita ketahui bahwa keberhasilan negara-negara maju dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik itu karena didukung oleh peran penting dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Nah, seperti kita ketahui, pemerintah Republik Indonesia ini telah melakukan langkah fundamental dalam reformasi lembaga riset melalui pembentukan apa yang disebut dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang kita sebut singkat dengan BRIN. Nah, pertanyaan saya pertama adalah bagaimana Bung Anies menyikapi Big Bang Reform yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI ini. Yang kedua, langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan jika Bung Anies terpilih sebagai Presiden RI periode 2024-2029 dalam rangka penguatan lembaga riset selain memberikan insentif. Karena tadi lebih banyak disinggung insentif. Nah, yang ketiga adalah singkat saja terkait dengan otonomi. Penguatan apa maksudnya, Prof? Penguatan lembaga riset selain lembaga insentif. Riset, selain insentif. Iya. Karena tadi sudah banyak disinggung insentifnya. Tentu ada hal-hal lain selain insentif. Nah, yang ketiga, saya setuju dengan penguatan desentralisasi, relasi antara pemerintah pusat dan daerah tadi. Tapi pertanyaan saya kemudian, kira-kira kalau terpilih jadi presiden, apa langkah konkret untuk mewujudkan gagasan desentralisasi asimetris, tapi betul-betul dalam koridor unitary state? Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, pertanyaan kedua. Baik, terima kasih. Mau sebutkan nama dan dari PPI mana, silakan. Saya Suci Wulandari dari PPI Pusat. Ya. Pak Anies yang terhormat, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan kelimpahan sumber daya alam di Indonesia. Dan kita semua mengetahui bahwa kekayaan genetik kita keragaman genetik kita sangat luar biasa. Kami ingin mengetahui pandangan Bapak terkait dengan bioekonomi sirkular, Pak, dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dan kemudian kami juga ingin mengetahui bagaimana pandangan Bapak atau strategi Bapak untuk menciptakan ekosistem riset yang bisa mendukung pembangunan ekonomi tersebut. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Dr. Suci. Tepuk tangan untuk pertanyaan kedua. Silakan dijawab pertanyaan dari Prof. Syarif dan juga Dr. Suci, Pak Anies. Untuk tadi dari Prof. Syarif terkait dengan bagaimana Big Bang Reform itu yang akan dilakukan oleh Pak Anies dan juga langkah penguatan lembaga riset selain insentif dan desentralisasi seperti apa? Ya, terima kasih Prof. Syarif. Ini tulisan-tulisannya menjadi bacaan kita zaman desentralisasi dulu belajar kita. Prof. Syarif. Kami masih belajar desentralisasi, udah bacanya the guru ini desentralisasi. Terima kasih Prof. Terkait dengan BRIN, saya ingin menyampaikan disinilah peran metode ilmiah, ilmu pengetahuan, dan ahli. Kenapa? Pemimpin politik merumuskan tujuannya. Kami ingin agar kegiatan riset di Indonesia itu tumbuh, berkembang, bermanfaat, dan menjangkau semua. Model organisasi apa yang paling optimal untuk melakukan itu? Nah, ini ada organizational behavior, ada organizational theory, ada banyak sekali pengelolaan institusi yang di situ menjadi contoh. Dan nanti kita punya komparatif referensi dari berbagai negara. Nah ini Pak yang menurut hemat kami Pak Prof. Syarif, sebenarnya pemimpin politik membuat pertanyaan itu, lalu expert memberikan alternatif-alternatif format organisasinya.
Tapi yang sering terjadi, pemimpin politik bilang, saya mau ini, tolong carikan justifikasinya gitu. Itu yang sering terjadi. Saya mau kebijakan A, tolong dibuatkan justifikasinya. Nah, sebenarnya pemimpin politik menentukan objektif atau tujuan apa yang mau diraih. Lalu para pakar memberikan opsi-opsi mana yang paling bisa di-exercise, dari situ ditentukan apa yang paling tepat. Jadi menyangkut soal ini adalah sebuah produk undang-undang sekarang. Produk undang-undang ini bukan sekedar saya berpandangan bila ada aspirasi objektif di mana struktur mengganggu delivery, struktur mengganggu pencapaian, maka harus dilakukan penyesuaian struktur. Tapi bukan penyesuaian itu karena aspirasi saja. Itu harus mendasarkan kepada evidence. Jadi begitu Pak Syarif. Saya berpandangan yang sudah apapun ini kebijakan. Saya sering ditanya, Pak kebijakan ini diteruskan apa tidak? Kebijakan ini diteruskan apa tidak? Bukan selera saya soal diteruskan apa tidak. Kami inginnya rumuskan objektifnya, metodenya dibahas. Nah, jadi tapi saya sampaikan, menurut hemat kami harus selalu terbuka melakukan perubahan apabila di dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jangan sampai kita sudah terlanjur khawatir kehilangan wibawa dipaksakan untuk jalan terus. Nah kalau begitu malah justru kehilangan wibawa. Di depan siapa? Di depan sejarawan di masa depan Pak. Gitu. Jadi gitu kira-kira. Kemudian yang kedua, penguatan lembaga riset. Kami memandang kekuatan lembaga riset itu pada perisetnya. Jadi pengembangan kapasitas. Kita harus invest lebih banyak untuk pertukaran peneliti. Harus invest lebih banyak untuk pendidikan bagi anak-anak muda yang mau menjadi peneliti. Dan kita harus buka semua bidang, jangan hanya diarahkan kepada sifatnya aplikasi atau terapan. Tapi juga di bidang ilmu yang sifatnya lebih dasar, lebih murni. Nah, investasi di situ menurut saya itu salah satu penguatan yang paling dasar. Karena kekuatannya bukan pada bangunannya, bukan pada organisasinya, bukan pada anggarannya, tapi pada penelitinya. Lalu kami memandang perlu ada kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian kelas dunia yang intensif. Sehingga kita terus-menerus dirangsang untuk bisa setara dengan lembaga-lembaga penelitian dunia lainnya. Kalau tidak, kita akan repot. Dirumuskannya begini Pak, peneliti Indonesia harus bisa tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona ketika jadi peneliti di negeri orang. Gitu kira-kira sederhananya. Jadi ketika dia datang ke negeri-negeri lain tuh orang bilang, ini peneliti yang benar nih. Jangan sampai ketika sampai di sana kita, iya ternyata jago kandang gitu. Kita ingin itu setara. Terakhir, kami setuju Pak, memang negara kita adalah kesatuan, pendekatannya desentralistis. Menurut hemat kami pada target pembangunan, prioritas pembangunan itu disepakati. Cara teknis menyelenggarakannya kewenangan daerah itu diberikan. Sehingga tiap daerah punya ruang untuk bisa mengerjakan sesuai dengan sumber daya, konteks, masalah yang mereka miliki. Jangan segalanya serba diatur secara seragam dari pusat. Kalau semuanya diatur secara seragam, yang paling enak itu Jakarta. Karena pusat adalah Jakarta. Jadi kalau Jakarta mengatakan ya pasti itu prioritasnya di pusat juga. Tapi kalau ketemu dengan daerah yang geografisnya menantang, ukurannya luas, penduduknya sedikit, maka itu akan mengalami kerumitan. Jadi kami sepakat Pak, prinsip kebijakan yang disusun harus memberikan ruang bagi desentralisasi asimetris karena ada objektif yang simetris. Terima kasih. Singkat saja untuk yang Dr. Suci juga pertanyaan. Iya, betul yang kedua. Ya. Yang kedua terkait dengan ya.
Bu Suci, kami ekonomi, ekologi akarnya sama, harusnya jadi satu. Jadi kami melihat kebijakan ini harus didorong dengan ada lagi-lagi pemerintah memberikan guidance kepada dunia usaha, kepada masyarakat, dan pemerintah memberikan dukungan infrastruktur regulasi, infrastruktur lunak, infrastruktur keras untuk mereka mengelola perekonomian berbasis pendekatan berkelanjutan. Karena tanpa ada dukungan dari pemerintah, sifat dari pengendalian soal dampak lingkungan itu sifatnya eksternalitas. Yang seringkali kalau diabsorb oleh pelaku ekonomi mikro, yaitu korporasi, itu menimbulkan biaya yang besar. Nah, eksternalitas inilah yang harus kita pegang oleh negara. Kalau negara pegang itu maka saya rasa itu akan bisa berjalan. Kemudian soal ekosistem riset yang sehat, berikan ruang yang cukup bagi peneliti, lembaga penelitian untuk memilih tema penelitian, memilih metode, dan kemudian ada transparansi di dalam penyelenggaraan risetnya, dan ada meritokrasi di dalam proses dukungan dari pemerintah. Kalau ada prinsip-prinsip itu, saya rasa penelitian kita akan excel ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Bapak Anies Baswedan. Terakhir untuk menyimpulkan diskusi kita pagi hari ini, apa yang ingin Pak Anies garis bawahi terkait dengan tema kita hari ini, IPTEKIN untuk ketahanan ekonomi dan demokrasi Indonesia, juga tadi 3 pilar yang sudah disampaikan oleh para panelis yang sudah ditanyakan secara mendalam. Silakan Pak Anies. Hormati ilmu pengetahuan, jangan pernah meremehkan teori, jangan pernah menganggap enteng pendekatan ilmiah. Praktis itu baik, tapi juga kita sadari bahwa kebijakan-kebijakan itu, apapun kebijakannya, pernah ada referensi dikerjakan di tempat lain, pernah punya contoh berhasil dan gagal. Jadi kita di dalam menyusun kebijakan, gunakan metode ilmiah, gunakan pendekatan yang saintifik berbasis pada data, berbasis pada kemampuan berpikir kritis. Nilai prioritas itu adalah guidance-nya, pemberi petunjuknya, yang memberikan arahnya. Tapi cara, metode, disitulah, atau opsi, disitulah ruang bagi ilmu pengetahuan. Nah, itu juga insya Allah yang sudah kami coba lakukan ketika mengelola di Jakarta. Dan ini juga yang ke depan akan kita lakukan. Lalu ada hal berikutnya, bila penyusunan kebijakan itu berdasarkan metode yang ilmiah, dengan proses yang berbasis data, berbasis penelitian, maka tidak pernah takut dengan dialog, tidak pernah takut dengan kritik, tidak pernah. Tapi kalau kebijakan itu berbasis selera, maka kritik akan dimatikan, maka kritik akan dihentikan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempertahankan berdasarkan data. Tapi kalau kebijakan itu berdasarkan data, maka tinggal tunjukkan datanya, tinggal tunjukkan faktanya, maka kebijakan itu akan bertahan dengan sendirinya. Yang mempertahankan bukan si pembuat kebijakan, yang mempertahankan adalah data di lapangan. Itu yang akan mempertahankan. Terima kasih. Terima kasih Bapak.